Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan secangkir kopi tarot yang aku bikin setiap minggu gitu ya. Jadi aku naikinnya setiap hari Sabtu. Dan ini adalah pembacaan yang lepas bebas santai karena tidak menuju mengacu berlandaskan dan apapun itu terhadap satu zodiak ataupun elemen ataupun individu. Ini sangat bebas ya. Aku baca sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot, dan energi yang ada pada saat inilah yang aku bacakan. Mungkin ada cerita-cerita dan pesan-pesan yang perlu kalian dengar. Dan kalau misalnya ini tidak resonate, jangan dipaksakan ya, karena bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak. Jangan dipaksain, termasuk kalau kamu nggak suka sama pembaca tarotnya ya. Kalau nggak suka dengan apapun yang ada di dalam video ini, di dalam channel ini, please silahkan move on. Dan ambillah yang perlu dan tinggalkan sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, dan ini adalah pembacaan yang general, jadi bisa menyangkut apa saja. Tidak melulu masalah percintaan, asmara, tapi bisa juga masalah kita secara personal, ataupun mengenai pekerjaan, hubungan juga banyak ya, keluarga, hubungan sosial kita dengan teman dan kerabat, finansial dan lain sebagainya. Silahkan disesuaikan saja sesuai kebutuhan ya. Kalau aku ngomong aku kamu itu hanya mempermudah gitu, mempermudah aku bicaranya. Oke? Yuk kita lihat apa sih yang ada pada minggu ini, ceritanya dan pesan-pesannya yang perlu kita lihat. Oke, yuk kita lihat ada apa. Magician dalam keadaan terbalik. Magician dalam keadaan terbalik itu, kalau yang aku rasain ini energi orang yang mungkin tidak punya, kehilangan self esteem gitu ya, kehilangan apa maksudnya, low self esteem ataupun self confidence. Jadi orang yang tidak percaya akan dirinya, orang yang juga nggak tahu harus ngelakuin apa, orang yang penuh keraguan, orang yang penuh kekhawatiran. Dia selalu ia takut dalam melakukan sesuatu dan kayak ngerasa nggak mampu, nggak bisa. Jadi banyak ketakutan, banyak kekhawatiran gitu ya, sehingga hal-hal itu yang seringkali menghambat mereka dalam sampai ke dalam tujuannya, sampai kepada hal-hal yang seharusnya bisa dia achieve gitu ya, ataupun hal-hal yang bisa dia raih, meng-create sesuatu yang seharusnya dia bisa create gitu ya. Dan kadang-kadang energi seperti ini tuh membuat orang tuh kayak ke-trap, kayak ke kepasung gitu ya, kepasung ataupun ya ke-trap sih, kayak ke apa ya bahasanya ya, terkekang lah. Karena biasanya seringkali orang menganggap keadaan, situasi, kondisi orang lain dan lain sebagainya yang menghambat kita. Tapi seringkali orang tidak sadar bahwa banyak hal di dalam diri kita, termasuk yang ada dalam pikiran-pikiran kita, bagaimana kita ngelihat diri kita, itu yang banyak sekali menyabotase diri kita sendiri gitu ya. Yaitu ketakutan, khawatir, ragu. Sehingga yang tadinya mestinya kita bisa mencapai ke tujuan misalnya 10, akhirnya malah ya udahlah kita di sini aja deh, di 2, di 3 gitu ya. Padahal kalau kita lebih percaya kepada diri kita dan percaya bahwa kita mampu gitu ya, kita nggak akan uh, kita nggak akan settle down di hal ataupun di dalam standar yang tidak semestinya gitu. Nah biasanya orang yang biasa mau dan percaya itu gitu ya, punya punya kemauan, punya keberanian, itulah mereka yang bisa memperjuangkan gitu loh, memperjuangkan apa sih yang gue mau, memperjuangkan apa sih yang seharusnya bisa gue dapetin gitu loh. Nah seringkali juga magician dalam keadaan terbalik ini juga bercerita mengenai orang yang penuh dengan trik. Ini bisa
kamu berhubungan dengan orang yang tricky sekali, sehingga dalam menghadapinya itu butuh strategi, butuh kepala yang dingin, butuh perasaan yang tenang gitu ya. Karena biasanya kalau menghadapi orang yang penuh trik dan kitanya overthinking, kitanya ngerasa, apalagi kalau kitanya ngerasa lebih jago dan lebih pintar dan segala macam, itu malah jadi makanannya dia gitu ya. Jadi harus benar-benar tenang dan tidak boleh terbaca langkahnya, biasanya mustinya seperti itu. Karena ya namanya orang penuh trik ya, berarti dia penuh penuh termasuk penuh tipu muslihat, termasuk juga di dalam itu. Tetapi orang yang penuh trik itu orang yang ia banyak banyak akalnya, banyak strateginya, dan sulit untuk diketahui langkah-langkahnya gitu. Tapi aku melihat ya sebagian dari kamu ini mungkin pada saat ini kayak kehabisan, ngerasa kayak kehabisan cara gitu ya. Mungkin dalam menghadapi situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Gue udah nggak tahu lagi deh gue harus bikin apa. Mungkin buat beberapa dari kamu lagi butuh pekerjaan ataupun kamu butuh sumber penghasilan lain, tapi kamu kayak ngerasa gue nggak bisa, gue nggak mampu, ataupun mungkin gue nggak punya modal, ataupun mungkin hal-hal yang membuat kamu jadi tidak melakukan hal yang mestinya mungkin bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kadang-kadang orang cuman fokus kepada hal yang dia pikir dia harus punyai gitu ya. Banyak orang kadang-kadang, aduh gue pengen memulai usaha A, usaha B, tapi gue nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu. Kalau dia percaya akan dirinya gitu ya, nggak overthinking, nggak harus gue mencukupi atau nge-match gitu loh standar-standar pada umumnya dengan apa yang gue miliki. Nah itu kan jadi punya satu kepercayaan diri gitu ya, apa yang gue miliki dengan keadaan gue sekarang, itulah yang gue pergunakan sebaik mungkin untuk menciptakan, untuk melakukan apa yang gue pengen lakukan. Waktu beberapa waktu yang lalu gitu ya, gua tuh waktu masih merintis gitu ya, baru bisa beli tools yang sederhana-sederhana. Salah satu teman gue yang udah punya studio di Miami gitu ya, itu banyak sekali nguatin gue dan membuka mata gue. Dia bilang gini, apa yang kamu punya sekarang dengan skill kamu bisa ubah menjadi hasilnya gitu ya, lebih baik daripada apa yang orang mungkin lakukan terhadap tools yang mahal gitu ya, tetapi mereka tidak punya skillnya. Jadi sebenarnya apapun itu yang kamu punya, kamu bisa asah gitu ya, dan semakin kamu asah, kamu semakin tajam dan kamu semakin tahu apa yang harus kamu lakukan, dan kamu bisa merubah misalnya sesuatu dari bongkahan yang mungkin kasar gitu ya, menjadi sharp, menjadi bening, menjadi berharga dibanding orang yang meninggikan sesuatu yang oh ini harus mahal, oh ini harus yang high end gitu ya dan lain sebagainya, tapi dia tidak punya skill gitu loh. Itu contohnya. Jadi kalau yang aku rasain di sini buat beberapa dari kamu, mungkin kalau kamu ada di dalam situasi ini, yang kamu perlukan adalah kepercayaan terhadap diri kamu, baik ini mengenai apapun ya, bahwa kamu bisa gitu loh, kamu bisa. Karena yang aku lihat di sini lebih kepada orang yang punya ketakutan luar biasa dalam hidupnya dengan apa yang dia lakukan. Aduh, gue nggak bisa, gue nggak punya kemampuan gitu loh, sehingga dia mungkin kalah sebelum bertanding ataupun kalah sebelum mencoba. Dia udah kayak ngeklaim bahwa gue nggak bisa gitu, dan ini banyak sekali terjadi di saat ya orang di dalam hubungan juga bisa.
dia ngebayangin ribetnya, susahnya, sedihnya, takutnya, dan segala macam. Akhirnya hal yang seharusnya dia lakukan tidak. Dan akhirnya apa? Orang lain yang menentukan hal yang dia bisa dapat. Termasuk ini masalah kalau kamu punya mimpi, tapi kamu tidak punya keberanian untuk membangun mimpi itu. Sehingga apa? Orang lain yang menentukan mimpi apa yang bisa kamu dapat, apa yang bisa kamu lakuin. Dan mereka yang mungkin hidup di dalam mimpi itu gitu ya. Sehingga kamu ya dapat sisa-sisanya, ataupun kamu nggak akan pernah ke sana. Jadi kalau ingin sesuatu, do as best as you can to achieve that. Oke? Oke. Dan ini adalah ya termasuk ya. Kalau magician itu orang yang apa ya? Dia punya satu kepercayaan, punya satu keyakinan untuk memanifestasikan segala hal yang dia inginkan. Dia kerahkan semua, dia all out. Nah, ini dalam keadaan terbalik itu adalah sebaliknya. Oke? Di dalam di dalam masalah di dalam masalah hubungan juga bisa ya, sehingga kamu akhirnya nurut aja, kamu nggak tahu harus bagaimana, sehingga apa, kamu akhirnya di bawah kendali dan kontrol orang yang menentukan jalan hidupnya bagaimana, jalan hubungannya bagaimana, segala sesuatunya, karena kamu punya ketidakberanian. Kamu ngerasa jalanmu ya mentok. Di sini ada Hierophant dalam keadaan terbalik, putusnya satu kontrak ya. Putusnya satu kontrak, satu komitmen, satu hubungan, satu connection ya. Di sini ada The Chariot. Buat beberapa dari kamu ini adalah mengenai satu hubungan. Kalau ini mengenai hubungan ya, ini adalah hubungan yang mungkin di tempat yang berbeda ataupun long distance relationship. Tetapi kalau yang aku lihat juga pada saat ini kamu mungkin masih ngelihat situasi dan kondisinya nggak jelas. Kamu pun mungkin masih kayak punya kesulitan gitu loh. Kayak gue mentok sana, mentok sini, gue nggak tahu gue harus ngapain gitu ya. Dan mungkin kamu dalam situasi dan hal terombang-ambing. Buat beberapa dari kamu, ini kamu baru saja lepas dari komitmen, baru saja lepas dari mungkin satu kontrak. Dan mungkin pada saat ini mungkin kamu baru lepas dari kerja sama kamu, ataupun kamu kerja sama orang lain dan kamu sudah nggak kerja lagi sama orang lain ini, ataupun sama perusahaan ini, ataupun kamu memang tidak ada ikatan itu dan kamu nggak ngerti harus ngapain. Itu adalah hal yang buat kamu itulah yang jadi pegangan kamu. Tetapi kamu tuh kayak ngerasa gue nggak punya jalan lain selain ini. Kalau ini diambil dari kamu, habis saja gue gitu loh. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu harus mengambil kontrol itu. Kamu harus benar-benar bisa menggali potensi kamu, melihat kelebihan kamu, melihat hal-hal yang bisa kamu lakukan gitu ya. Dan bahkan hal-hal yang mungkin selama ini nggak kamu ketahui. Sering loh, kita ini bukan berarti misalnya kamu udah umur 20 tahun ataupun kamu udah umur 30 tahun. Terus kamu ngerasa kamu tahu apapun itu. Karena kita tetap evolve ya, kita tetap berkembang di dalam hidup selama kita mau belajar dan berkembang. Ya, kadang-kadang ada orang yang ya begitu aja stuck di situ aja sampai akhir hidupnya gitu loh. Karena dia nggak mau berkembang, dia nggak mau belajar. Tetapi buat orang-orang yang mau belajar dan mau berkembang untuk menggali potensinya, kamu itu tidak akan pernah habis kalau kamu mau menggali. Atau apalagi kalau kamu mau belajar gitu. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang tadinya kita pikir, gue nggak bisa, gue nggak sanggup, gue nggak mampu, gue nggak cakap di dalam bidang itu, gue nggak, misalnya gue nggak bisa masak, gue nggak bisa bikin ini, gue nggak bisa bikin itu. Aku selama lagi COVID ini, beberapa banyak sekali aku melihat, termasuk diriku sendiri gitu ya,
melakukan hal-hal yang tadinya kita pikir nggak pernah kepikiran bahwa gue bakal ngelakuin itu. Nggak pernah kepikiran bahwa bahkan dulunya berpikir gue nggak bisa ngelakuin hal itu. Beberapa temanku bahkan lebih dari 2-3 orang yang tadinya mikir gue nggak bisa masak gitu ya, ataupun gue nggak bisa misalnya ngurus tanaman dan lain sebagainya. Akhirnya malah jadi pengusaha itu gitu loh. Akhirnya jadi berbisnis, itu dijadikan bisnis. Padahal dulu itu adalah hal yang dia anggap jauh sekali dari kebiasaannya dia. Nah, di saat kita kepaksa gitu ya, maksudnya kita ada dalam satu situasi dan kondisi di mana kita nggak punya siapa-siapa ataupun nggak punya hal lain untuk lari ataupun minta tolong gitu ya, nggak ada cara lain, kita tuh ke force untuk melakukan apapun yang kita bisa, menggali apapun, mencari apapun yang kita bisa untuk survive. Insting untuk bertahan kita itu keluar. Kalau kita mau, kita bisa pergunakan itu. Yang tadinya nggak bisa, itu banyak sekali teman-temanku yang tadinya dari kerja kantoran gitu ya, kerja kantoran, begitu itu banyak yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaannya, dan mereka mulai mengerjakan hal-hal lain yang pada awalnya mereka, aduh gue ngerjain apa ya, gue cuman tumpuan gue nih cuman di sini doang gitu, dan mungkin selama ini bahkan gue makan aja gue rantangan gitu loh, bahkan aja gue catering, gue aja nggak bisa masak gitu. Selama gue kerja di sini, gue selalu pesen dan lain sebagainya, gue selalu beli di luar. Begitu lepas dari pekerjaan ini, gue ngapain ya? Yang tidak membutuhkan, mungkin tidak untuk awalnya gitu ya, harus punya skill dan bahan-bahan yang secukup dan seadanya gitu ya. Tapi ini kan bukan hanya dalam memasak, dalam segala hal, termasuk mungkin content creator, termasuk mungkin menulis, termasuk mungkin menggambar, termasuk mungkin pekerjaan lain yang membutuhkan skill. Nah, itu yang bisa membuat kita punya kayak another super power yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita, untuk bertahan hidup, untuk terus maju ke depan. Di sini, karena kalau kita merasa bahwa kita ini tergantung akan satu hal, akan satu kondisi, akan seseorang, kita akan menjadi itu akan bisa mengontrol kita, dan kita akan menggantungkan diri kita dan merasa tidak berdaya saat itu nggak ada gitu loh. Tapi saat kita mempelajari apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, termasuk dengan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, dan kita melihat value-value itu yang bisa kita asah gitu ya, yang kita bisa bikin berguna, kita melihat nilai-nilai lebih dari diri kita, itu akan jadi hal yang bisa memboost up kepercayaan diri kita, rasa sayang kita terhadap diri kita, rasa penghargaan kita terhadap diri kita, rasa hormat kita kepada diri kita, dan kita jadi tidak mempunyai ketergantungan terhadap apapun itu. Oh, gue lepas dari sini, gue masih bisa pakai ini. Gue misalnya ini pun gak ini, gue cari lagi yang lain. Dan itu bisa terjadi kalau orangnya ini mau. Kalau kita mau, kita akan selalu menemukan jalan. Ya kan, termasuk kalau misalnya kita gak mau, kita akan selalu menemukan pemakluman, alasan untuk tidak. Tapi kalau kita mau, kita akan menemukan jalan. Kita akan selalu menemukan cara. Kita akan selalu menemukan celah-celah yang bisa kita lalui gitu ya, untuk membawa dan membantu diri kita melewati kesulitan demi kesulitan. Ini kalau di dalam masalah
pekerjaan, finansial, keuangan ya. Dan juga termasuk misalnya di dalam apa ya, hal-hal pribadi yang seharusnya mungkin kita ubah di dalam keseharian kita, perilaku kita, kebiasaan kita, habit kita yang mungkin banyak sekali membuat kita jadi stuck, membuat kita jadi nggak kemana-mana, membuat kita jadi nggak berkembang, membuat kita jadi nggak maju-maju, membuat kita jadi ngerasa insecure, membuat kita jadi ngerasa nggak percaya diri, sehingga kita selalu menggantungkan diri kita karena kita nggak pernah ngerasa kita mampu. Sehingga apa? Hal yang kayak begini tanpa kita sadarin, ada banyak orang lain di saat dia punya insecurity, di saat dia tidak merasa nyaman di dalam kepada dirinya sendiri, dan dia ngerasa dia selalu butuh misalnya hubungan, dia selalu butuh orang lain, dia selalu butuh pasangan dan lain sebagainya. Itu yang paling gampang disetir, akhirnya dikendalikan. Nah, di sini adalah kalau kamu ingin maju ke depan, kamu harus mencari sesuatu yang bisa membuat kamu mempunyai kontrol, mempunyai kendali, dan kamu tahu bagaimana untuk mengendalikan jalan hidup kamu ke arah yang kamu mau, bukan ke arah apa yang orang lain tentukan untuk kamu, ataupun ke arah apa yang misalnya situasi dan kondisi ini perlihatkan ke kamu, tetapi apa yang aku mau. Itu pun kamu harus pegang kendali, dan kamu tahu mana yang harus gue lakukan, mana yang tidak gue lakukan ya. Termasuk di sini, kalau kamu ini adalah masalah hubungan, kamu mungkin pada saat ini kamu ngerasa aduh gelap, gua nggak tahu gua harus apa lagi. Mungkin kamu ngerasa gua udah kasih semuanya, gua udah ngelakuin semuanya, dan kamu ngerasa mungkin ada ketergantungan itu terhadap seseorang dan hubungan ini, dan kamu ngerasa kayak copot dan hilang pegangan, dan kamu ngerasa ragu, apakah gua sanggup ngelewatin hal ini, sanggup ngelewatin situasi ini. Percayalah kalau kamu bisa ya. Ambil kembali kontrol itu, ambil kembali kendali itu. Kamu yang pegang, jangan biarkan orang lain pegang, karena setiap orang itu diberikan kendali ini kalau mereka mau ambil untuk diri mereka sendiri ya. Jadi jangan takut. Mungkin pada saat ini kamu blur ya, tapi tetap gali hal-hal dalam diri kamu. Selama kamu mau itu, dan nggak gampang ya, nggak gampang, pasti banyak, karena kita akan bertarung sama diri kita sendiri. Kita pasti akan lu nggak bakal bisa, lu tuh nggak bakal sanggup, lu nggak bisa ini, lu nggak bisa, kita akan ngelawan itu. Tapi kalau kamu bisa, kamu yang akan pegang kendali ini, dan kamu bisa maju ke depan untuk sesuatu yang lebih baik dalam diri kamu, untuk diri kamu, dalam hidup kamu ya, melakukan hal-hal itu. Oke. Dan di sini sih buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat mungkin kamu baru putus ya, baru mungkin divorce juga, dan pada saat ini kamu mungkin menghadapi orang yang tricky di sini, dan kamu sudah kayak susah ya ngadepin orang ini gitu ya, tetapi kamu di sini berusaha untuk maju ke depan untuk hal yang lebih baik buat hidup kamu, buat diri kamu, buat orang-orang yang kamu kasihi. Oke. Ini adalah pembacaan untuk minggu ini. Terima kasih kalian sudah mampir, udah nongkrong di sini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada kegunaannya bacaan ini. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.